menyampaikan firman Tuhan dengan judul Lies We Believe, ya, kebohongan yang kita percaya. Karena ada sebuah quotes yang berkata, you do what you think and you think what you believe. Jadi kita itu melakukan apa yang kita pikirkan dan kita memikirkan apa yang kita percaya. Jadi belief system itu sangat penting, saudara ya, belief system dalam pikiran kita. Mari kita buka Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Saudara, kalimat ini merupakan bahasa simbolik ya, saudara, merupakan bahasa simbolik untuk menggambarkan karakteristik dari si jahat ya, dari musuh kita, dari iblis yang kita tidak boleh remehkan ya. Di situ ada kata cerdik ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik. Nah, kata cerdik ini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata arum, saudara, dan arum ini lebih tepat diterjemahkan dengan licik ya. Kurang tepat sebenarnya kata cerdik, lebih tepat diterjemahkan dengan kata licik, manipulatif, penuh tipu muslihat, tipu daya, kepalsuan, lihai, ya, lihai dalam menjebak orang, lihai dalam memasang perangkap, saudara. Itu kata cerdik, arum, kata Ibraninya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Allah itu mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, strategi kebohongan atau tipu muslihat si jahat dari dulu, dari zaman Taman Eden, sampai sekarang, zaman now, tempat kita hidup sekarang, sampai nanti akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, itu tidak boleh diremehkan. Bilang kanan kiri, jangan pernah meremehkan tipu muslihat iblis. Ya, jangan anggap enteng tipu muslihat atau kebohongan dari iblis. Karena strategi ini terus dipakai sampai akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, saudara. Berarti sekarang pun terus sedang dilancarkan. Jangan pernah anggap remeh, saudara. Ini adalah sebuah catatan yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak jatuh dalam jebakan dan perangkap dari si jahat. Nah, hari ini saya mau sharing 2 strategi tipuan atau kebohongan dari si jahat. Mari siapkan catatan, saudara ya. Karena kita semua adalah murid Tuhan Yesus dan salah satu tanggung jawab murid Yesus adalah belajar. Belajar kebenaran firman Tuhan. Dengan kita mencatat itu artinya kita menghormati firman. Dengan kita mencatat itu artinya kita memang serius mau merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dan kalau sudah lakukan itu dengan tekun, dengan setia, maka sudah bisa diperbaharui menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena di gereja ini saudara akan digembalakan menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus dengan visi RRI ya, Raise Up, Reach Out, Impact. Nah, saudara, yang pertama strategi atau kebohongan iblis yang kita perlu waspadai adalah iblis itu atau si jahat itu, iblis itu malaikat yang jatuh ya, saudara ya, malaikat yang jatuh dan cukup banyak dia bawa anak buah, saudara ya, malaikat-malaikat cukup sepertiga.
Nggak dikasih tahu memang sama Alkitab berapa jumlah malaikat, tapi sepertiga di bawah. Jadi makanya kalau sudah baca Efesus 6 ada banyak sekali pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Jadi itu jamak banyak saudara ya, banyak. Nah, ini yang dilakukan oleh si jahat, menanamkan, menaburkan benih keraguan akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan narasi dari Kejadian pasal 3 tadi saudara ya, ini menurut saya caranya halus bener ya. Jadi si ular ini ular ini simbolik ya sekali lagi ya. Si ular ini mendekati Hawa dengan cara halus. Dia pakai firman Tuhan kelihatannya. Tapi sebenarnya firman Tuhan yang dia pakai itu adalah firman Tuhan yang udah diubah, yang udah diotak-atik, isinya itu sudah direvisi sama dia. Coba lihat. Ular itu berkata, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi Hawa ini langsung dialihkan fokusnya kepada apa yang dilarang Tuhan. Ya, jadi pikiran Hawa ini langsung ditarik sama si jahat ini kepada apa yang gak boleh, apa yang dilarang Tuhan. Gak boleh kan? Gitu. Padahal kalau saudara baca Kejadian pasal 2 ayat 16-17, firman Tuhan gak berkata begitu. Ya, coba kita lihat apa kata firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Coba baca saudara, 2-3. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Lihat, udah diubah. Ya. Lalu ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kamu makan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan perhatikan respon dari Hawa, saudara ya, ketika mendengar perkataan si ular, ya, Hawa bilang apa? Enggak kok, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Perhatikan ayat 3. Menurut saya, Hawa udah mulai ceroboh nih. Udah gak cermat. Coba lihat ayat 3, jawaban Hawa ini udah mulai nambah-nambah nih. Tuhan gak ngomong ditambah sama Hawa. Ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, oke itu betul, jangan kamu makan. Tapi ditambahin sama Hawa, ataupun raba buah itu. Tuhan gak pernah ngomong begitu. Tadi sudah udah lihat kan? Jangan kamu makan, titik. Tapi sama Hawa ditambahin, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Ini udah mulai ceroboh saudara. Lalu Tuhan bilangnya apa? Kalau kamu makan pasti kamu mati. Tapi Hawa jawabnya apa? Nanti kamu mati. Nah saudara, hati-hati jangan ceroboh saudara ya. Half truth is not the truth. Separuh kebenaran itu bukan kebenaran. Iblis itu deketin orang pakai half truth, seolah-olah benar. Dan kalau kita nggak memahami dengan utuh kebenaran itu, wah kita bisa kejebak ke perangkap berikutnya saudara. Dan itu yang dilakukan oleh si jahat ya, itu yang dilakukan oleh si ular. Gak boleh dimakan kan, jadi langsung fokus pikirannya dialihkan kepada apa yang dilarang. Sehingga akhirnya Hawa mulai mikir, iya ya, semua boleh dimakan, tapi kenapa yang satu ini gak boleh ya? Udah mulai. Ya, Hawa mulai penasaran, kenapa yang satu ini dilarang ya? Apakah Tuhan sedang menyembunyikan sesuatu yang baik untuk aku? Apakah Tuhan sedang menahan sesuatu yang baik untuk aku? Hawa mulai curiga dengan Tuhan. Dia mulai mikir lagi terus, di-entertain, pikirannya terus di-entertain sama Hawa ya. Hati-hati dengan entertain pikiran-pikiran yang bohong ini. Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu penuh kasih, seharusnya dia kasih semuanya ke aku. Kenapa harus ada yang dilarang? Nah manusia, termasuk saya, kita semua manusia, kita kan punya kecenderungan begitu, ya nggak sih? Semakin dilarang, semakin apa? Iya, ya. Di sebuah negara tertentu, entah negara mana, saudara ya, kalau ada tulisan dilarang pipis sembarangan, itu biasanya adalah sebuah tempat yang paling bau pesing. Entah itu negara mana ya, tapi kayaknya kita tahulah dengan negara itu ya. Jadi memang awas, jangan cat tembok ini gitu misalnya ya, ada larangan, itu di bawahnya akan penuh sekali dengan
dengan pilok dan lain sebagainya ya saudara ya. Entah itu di negara tertentu ya saudara ya. Jadi manusia itu memang punya kecenderungan semakin dilarang semakin penasaran. Ya. Nah itu memang tendensi yang datang dari manusia pertama saudara. Dan ular berkata di ayat 4, ular tahu Hawa sudah mulai ragu-ragu dengan kasih Tuhan. Dia mulai ragu-ragu dengan kebaikan Tuhan. Makanya ular bilang apa? Sekali-kali kamu gak akan mati. Tapi Allah tahu kalau kamu makan, kamu akan terima sebuah kebaikan. Ini bahasa saya. Kebaikannya apa? Ini kebaikan yang ditahan sama Tuhan. Ini dia kebaikan yang disembunyikan sama Tuhan. Tuhan gak mau kasih ke kamu. Jahat Tuhan itu. Apa kebaikan yang kamu gak boleh alami? Kalau kamu makan, kamu akan terima kebaikan yaitu menjadi seperti Tuhan. Itu keren banget. Mata kamu akan terbuka dan kamu bisa tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan Tuhan gak mau kasih ke kamu apa yang terbaik. Tuhan itu gak mau kamu menikmati apa yang terbaik. Makanya dia larang kamu. Jahat ya Tuhan itu. Tega ya dia sama kamu. Nah, mulai saudara hati-hati. Yang pertama, strategi. Menabur, menanamkan benih keraguan akan kebaikan Allah. Yang kedua, saudara, strategi tipuan iblis adalah menawarkan freedom. Kita suka banget dengan kata freedom ya. Menawarkan keuntungan. Ya, semua pengen untung ya. Menawarkan keuntungan. Apa keuntungannya? Freedom. Kamu bisa bebas. Pada saat kamu tidak taat sama Tuhan, disitulah kamu bisa menerima keuntungan. Yaitu kebebasan di balik ketidaktaatan kepada Allah. Kalau sudah baca tadi ayat 4, ular itu mulai melemahkan otoritas dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan dengan sangat tegas bilang, pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Tapi ular bilang apa? No, 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 no. Bohong Tuhan. Kamu tidak akan mati. You will be okay. You will be fine. Ya. Don't worry, no worries. Melanggar perintah Tuhan itu enggak berbahaya. Enggak taat sama Tuhan itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak ada bahayanya sama sekali. Tuhan itu insecure, tau enggak? Insecure, dia enggak mau ada saingan. Ini saya coba mendramatisir supaya saudara kira-kira bisa memahami apa yang terjadi pada percakapan pada waktu itu. Ya. Iblis bilang apa? Si ular bilang apa? Kalau kamu makan, kamu bisa jadi Tuhan. Kamu bisa tahu membedakan mana yang apa yang baik, apa yang jahat. Kamu sendiri yang tentukan mana yang baik, mana yang jahat. Kalau dulu yang menentukan mana yang baik, mana yang jahat kan Tuhan kan? Standarnya Tuhan kan? Sekarang kalau kamu makan nih buah, kamu yang nentukan apa yang baik, apa yang jahat. Standarnya bukan standar Tuhan, standar kamu. Keren kan? Kamu sendiri yang nentukan mana yang baik, mana yang jahat. Asik kan? Mana yang kamu suka, mana yang kamu gak suka. Kamu yang tentukan, bukan Tuhan. Kamu yang tentukan. Sebab kamu punya pengetahuan, ya, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saudara, ya, ini kebohongan yang nampaknya nice, ya. Dan kita suka banget kan? Kan memang kan hari-hari ini humanisme itu, wih, ya. Kita suka banget gitu, bahwa segala sesuatu yang menentukan ya manusia gitu, saya yang menentukan. Jadi ini halus sekali saudara godaan ini. Jadi memang kalau bicara soal tipu muslihat itu memang gak pernah kelihatan berbahaya. Kalau berbahaya semua udah pada lari, gak ada yang mau. Yang namanya kebohongan itu selalu kelihatannya make sense, smooth, nice, gak berbahaya sama sekali. Dan yang namanya tipu muslihat itu selalu menarik perhatian kita. Selalu sesuatu yang nikmat, menyenangkan, menguntungkan, ya orang Cina bilang cuan, menguntungkan saudara, dan kelihatannya itu akan memuaskan desire kita ya, memuaskan keinginan kita. Itu sebabnya ayat 6 terjadi.
Hawa melihat benar juga nih si ular. Lihat, pohon ini baik ya. Buahnya ini baik untuk dimakan, sedap kelihatannya dan menarik hati. Itu sebabnya Adam dan Hawa. Hawa duluan, lalu dia kasih ke Adam, dua-duanya percaya pada kebohongan si ular. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Pertanyaannya, akibatnya, apakah mereka mendapatkan keuntungan seperti yang ular tawarkan? Halo? Tidak. Sama sekali tidak. Justru pelanggaran yang mereka lakukan merusak relasi cinta mereka sama Tuhan. Merusak loving relationship with God. Merusak relasi cinta, relasi kasih dengan Tuhan itu rusak. Karena mereka jadi takut, bersembunyi, dan menjauh dari Tuhan. Ini ayat-ayatnya saudara ya. Bersembunyi, takut karena telanjang. Tadinya ketelanjangan itu bukan sebuah masalah. Halo? Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, ketelanjangan jadi sebuah masalah karena kemuliaan Tuhan sudah hilang dalam diri mereka. Enggak lagi ada yang mengcover ketelanjangan mereka. Tadinya mereka di cover dengan kemuliaan Tuhan. Mereka secure, mereka merasa aman di dalam Tuhan tadinya. Tapi ketika mereka jatuh, mereka langsung insecure. Langsung gak merasa aman. Langsung ketakutan dimulai. Jadi kalau mau tahu kapan mulai ketakutan, ini dia awal mulanya. Ketakutan terjadi dalam hidup manusia. Karena apa? Karena dosa merusak relasi kasih dan keintiman dengan Tuhan. Ini yang dimaksud dengan pastilah engkau mati. Detik engkau melanggar, engkau mati. Bukan kematian fisik ya. Karena kalau kita lihat ketika mereka memakan, mereka langsung mati nggak secara fisik, saudara? Halo? Tidak. Jadi kata mati di situ itu bicara kematian secara rohani, yaitu terpisah dari Tuhan. Saudara begini, kebohongan tentang Allah ini merupakan sesuatu yang krusial, saudara. Saya ulangi ya, kebohongan tentang Allah ini merupakan sesuatu yang signifikan dalam hidup manusia. Kalau kita percaya, maka hidup kita semua aspeknya akan berantakan. Jadi ini tidak boleh diremehkan. Nah, kita orang-orang Kristen, kita murid-murid Tuhan Yesus, saudara ya. Nah, sebagai orang-orang Kristen, sebagai murid-murid Yesus, saya pikir kita nggak akan berani lah secara verbal mengatakan God is not good. Nggak berani, siapa yang berani? Ya, kita nggak akan berani lah secara verbal, secara kata-kata berkata bahwa God is not really good. Tuhan itu nggak terlalu baik. Nggak berani kita. Kita pasti kalau ditanya God is good, semua orang Kristen jawab. And all the time, semua orang Kristen jawab. Itu pasti kalau secara verbal kita semua nyanyinya Tuhan Yesus baik. Ya, kasih jempol ya gitu. Secara verbal. Semua orang Kristen atau sebagian besar mungkin ya. Sebagian besar orang Kristen akan berkata God is good, Tuhan Yesus baik. Tapi pada saat kita menghadapi hal-hal yang hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, hasilnya nggak seperti ekspektasi kita, itu yang disebut dengan kecewa. Kenapa kecewa? Karena apa yang kubayangkan tidak seperti kenyataan. Nah, kalau kita menghadapi kenyataan hidup nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, inginkan, kita mulai mengalami, kita sebut itu bad things, kita sebut itu buruk, sial, tragis hidupku gitu ya, menyedihkan dan lain sebagainya. Ketika kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan seperti itu, saudara, maka bisa terbesit dalam pikiran kita sebuah kecurigaan kepada Tuhan. Tanya sama sebelah, pernah curiga nggak sama Tuhan? Ya, coba. Kayaknya pada jawab di hati deh. Nggak berani kita jawab. Ya, pasti kita no, God is good all the time. All the time God is good ya. Gak apa-apa lah soalnya ini kan di kumpulan orang banyak. Tapi kalau personal kita tanyanya. Saya aja pernah, saudara.
Ya, saya juga tidak kebal, saya juga tidak steril dan Tuhan tahu itu. Jadi ini perlu kita bahas. Ya. Pertanyaan-pertanyaan manusia yang bisa membuat manusia jadi ateis, yang bikin manusia jadi free thinker, jadi agnostik, yang udah nggak mau tahu lagi ada Tuhan atau nggak ada Tuhan. Salah satu isu terberat dalam iman Kristen adalah pain and suffering. Ini isu berat, saudara, sampai hari ini. Banyak orang jadi ateis, jadi free thinker, jadi agnostik. Salah satu isunya, cek, kalau Tuhan itu baik, kenapa dia membiarkan bad things atau hal buruk ini terjadi pada saya? Kenapa dia tidak mencegah atau menghentikan pengalaman-pengalaman buruk yang mengecewakan ini pada saya? Saudara, saya ngomong gini karena saya menghadapi realita yang saya sendiri nggak bisa jawab. Saya ngomong gini bukan berarti gampang ya, enggak. Saya mengerti bahwa hidup di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang abnormal, dunia yang imperfect ini, saudara, memang susah kita untuk bisa ngejawab. Enggak semua bisa berjalan tabur tuai, enggak semua. Enggak semua kita bisa berpikir sebab akibat. Ada hal-hal yang rumit, yang enggak cuma soal sebab akibat, yang terjadi dalam kehidupan. Saudara, betul nggak sih? Iya nggak sih? Ini saya kasih contoh nih, jangan kaget ya. Kalau misalnya kita ngelihat ada orang mengendarai mobil, lalu dia kecelakaan tes. Karena oke, cek. Oke, cek 1, 2. Iya. Nah, saudara, sampai di mana tadi ya? Kalau kita, oh ya kecelakaan. Kalau kita melihat ada orang mabuk, mengendarai mobil, kecelakaan, ya kita nggak akan kaget lah. Ya iyalah salah sendiri, kenapa mabuk, bawa mobil mabuk, kecelakaan, nggak apa-apa. Kita nggak masalah dengan itu. Tapi kita akan jadi bertanya kalau ada anak Tuhan, cinta Tuhan, pelayan Tuhan, lagi nyebrang, baik-baik lampunya hijau bukan merah, lampunya hijau. Dan dia nyebrang, tiba-tiba ada mobil kenceng tabrak dia dan yang mengendarai mobil itu orangnya mabuk. Dan orang yang mabuk itu selamat, tapi orang ini meninggal. Gimana jawabnya? Susah. Ya, jawabnya susah. Tapi itu sebuah realita dan saya mau katakan begini, sebagai orang percaya kita pun tidak kebal terhadap realita-realita tersebut. Halo, betul? Saya nggak tahu saudara masa kecilnya gimana dengan orang tua saudara, dengan keluarga saudara. Ada anak-anak yang ditolak, diabaikan, dibanding-bandingkan sama orang tuanya. Terus orang tuanya membanding-bandingkan, membeda-bedakan sehingga anak ini merasa orang tuanya pilih kasih, itu melukai saudara dan itu fakta ada. Dan orang tuanya sampai hari ini masih terus membanding-bandingkan, jadi dia terluka. Saudara, itu salah satu pertanyaan ya di imposter syndrome YouTube kita, podcast kita saudara. Jadi itu sebuah fakta bahwa mungkin juga ada di antara saudara yang menjadi korban dari perilaku orang yang gak hati-hati. Saudara udah hati-hati, orangnya yang gak hati-hati tapi saudara jadi kena akibatnya. Gimana ngejawab yang begituan? Gak gampang saudara, mau ngomong tabur tuai, gimana ngomong tabur tuai? Orang kita udah hati-hati ya saudara. Jadi ada hal-hal yang menurut saya tidak mudah dan mungkin juga ada di antara saudara yang hari ini sedang mengalami keraguan-raguan itu gitu. Kenapa? Doamu gak dijawab-jawab sama Tuhan. Saudara udah doa lama dan saudara gak dijawab-jawab, seakan-akan Tuhan gak peduli. Ya ada seorang pernah cerita, kan kita tuh kalau di Kul sering nanya ya, ada yang mau didoakan ya? Nanti ikut Kul ya saudara ya, di hari Rabu, setiap Rabu jam 8, 9, 10 malam, ya menyesuaikan waktunya via Zoom. Kita selalu nanya ada yang mau didoakan, tapi saya pernah dengar orang cerita gini, ketika ditanya ada yang mau didoakan, orang itu jawab nggak usah. Hah? Maksudnya? Kan kalau kita mau didoakan kan biasanya seneng dong. Doain kesehatan, doain supaya saya sukses, dapat jodoh, doain supaya saya dapat prestasi gitu kan. Tapi nggak usah. Terima kasih. Oh, kenapa? Nggak apa-apa. Nggak, saya mau doain loh benar. Iya udah nggak usah, nggak ada gunanya. Hah?
Gak ada gunanya. Kenapa kita mulai bingung? Gak ada gunanya. Saya udah lama berdoa dan saya doa bukan buat diri sendiri, doa buat orang lain. Gak dijawab-jawab tuh. Gak dijawab-jawab. Gak ada gunanya berdoa. Udah terima kasih ya kalau kamu mau doain saya, tapi saya gak mau didoain lagi. Dan itu orang Kristen, saudara. Ya, dan saya mau katakan itu ada, jangan bilang gak ada. Ada, saudara. Dan mungkin juga ada di ruangan ini, saya juga nggak tahu bahwa memang ini realita yang John Stott, seorang teolog gereja, John Stott bilang, memang yang namanya evil, pain, and suffering itu tantangan terbesar iman Kristen. Ya. Jadi kita perlu jaga pikiran kita, ini kita lagi ngomongin soal pikiran kan bulan ini. Kita harus jaga pikiran kita dari sebuah kebohongan yang dilancarkan oleh si jahat bahwa God is not good, or God is not really good. Tuhan baik sama orang lain, tapi Tuhan gak baik sama kamu. Orang lain ditolong, kamu enggak. Nah, saudara, ini bukan hal yang mudah. Ya, sekali lagi ini bukan hal yang mudah, tapi ini memang perlu kita bahas, saudara ya. Karena ini sebuah kebenaran yang sangat, tadi saya katakan, kebenaran tentang Tuhan itu sangat krusial. Demikian juga kebohongan tentang Tuhan. Itu sangat krusial yang bisa merusak semua aspek dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara harus pegang kebenaran God is good all the time. And all the time God is good. Meskipun kau belum bisa memahaminya. Itu tidak mengubah kenyataan kalau naturnya Allah adalah love. God is love. Saudara, seorang bernama Nancy Lake Demos, ini saya ngutip ya saudara ya. Menurut saya ini kalimatnya bagus. Bahwa memang natur Tuhan itu kasih. God is good. Whether or not his choice seem right to us, whether or not we feel it, whether or not it seems true, whether or not he give us everything that we want. Ya, entah kita melihat pilihan Tuhan itu benar atau enggak, entah kita merasakan atau enggak, entah kita melihat itu adil atau enggak, entah Tuhan memberikan atau Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan. He's still good. Amen? Cuman Kevin yang bilang amin. Ya, he's still good. Saya tahu enggak gampang ngomong amin. Karena kita bisa ngomong amin kalau apa yang kita inginkan dikabulkan, baru kita bilang God is good all the time. Ya, tapi bagaimana jika sebaliknya, apa yang kita inginkan gak dikasih? It's not easy. Nah, saudara, saya harus kasih tahu sebuah kebenaran yang sangat fundamental yang udah mulai banyak diremehkan orang, ya, termasuk orang Kristen. Bahwa Alkitab dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa bukti dari kasih Allah yang terbesar itu adalah keselamatan di dalam Yesus. Ini udah banyak orang Kristen meremehkan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10. Yuk kita baca ya, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Udah tahu, banyak orang Kristen begitu tuh. Udah tahu, remehkan. Ya. Ayat 10 kita baca, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Apa buktinya Allah mengasihi aku? Hidupku berat, hidupku penuh dengan tantangan, tekanan, hal-hal yang mengecewakan. Apa buktinya? Ini buktinya. Dia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Christ is enough. Yang Alkitab ajarkan mengenai bukti kasih Allah yang terbesar itu adalah pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Siapa dia? Yesus, engkau ku kagumi. Saudara, apapun beratnya pergumulan yang saudara sedang hadapi atau mungkin orang lain sekarang sedang hadapi, saudara tahu itu satu hal kebenaran yang harus saudara hidupi dalam pikiran saudara adalah yes,
Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Oh yes, Jesus loved me. The Bible tell me so. God loved you so much, He sent His only Son, and it's enough. Amen. Saudara, begini. Ini fundamental sekali soalnya. Pada saat seseorang itu mencari bukti kasih Allah di luar Yesus, artinya Yesus tidak cukup. Harus Yesus plus kesembuhan, Yesus plus berkat materi, Yesus plus mujizat. Kita suka tuh sama kata mujizat. Yesus plus prosperity, Yesus plus sukses. Jadi semuanya di-plus-plusin, hati-hati, itu bahaya sekali. Karena Yesus itu yang paling superior, nggak perlu di-plus-plusin lagi. He is enough, He is more than anything. Amen. Kenapa banyak orang Kristen kecewa? Karena mereka merasa Kristus nggak cukup, harus dikasih plus, 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 plus. Dan kalau yang plus-plusnya itu nggak terjadi, nggak mereka alami. Nah ini dia, God is not really good. Ini pahit hidup ini dan lain sebagainya, kecewa saudara. Dan saya harus kasih tahu memang yang namanya pain ini nggak gampang saudara, susah emang bicara soal pain, rasa sakit itu memang tidak mudah. Tapi mari kita belajar, saya pakai kata belajar. Saat saudara menghadapi rasa sakit, kehilangan, entah itu kehilangan orang yang saudara kasihi, kehilangan harta benda, kehilangan apapun itu saudara. Atau saudara mengalami sakit yang berkepanjangan, tidak disembuhkan bahkan mungkin. Atau saudara mengalami ketidakadilan, orang lain jahat tapi tambah kaya, gajinya naik, promosi terus dari bos. Kita yang hidup jujur, benar, nggak naik-naik gajinya, promosi nggak naik-naik. Ya. Mungkin ada juga kita mengalami ketidakadilan di kampus, orang-orang yang nyontek semua dapat nilai bagus, kita nggak nyontek, nilainya malah di bawah mereka. Dan lain sebagainya, mungkin kita memang merasakan ketidakadilan itu. Ayolah, ngakulah, ya gak sih? Saya juga ngerasakan hal-hal kayak gitu. Dan kadang-kadang kita bertanya, why Lord, why? Ya, kenapa Tuhan? Kenapa? Dan memang itu bukan hal yang mudah, saya tahu. Tapi belajarlah memiliki respon yang benar karena Tuhan tetap berdaulat dan memegang kendali atas segala sesuatu. Dia Alfa, Dia Omega, Dia terawal, Dia terakhir. Dia yang tahu hidup saudara dan saya dari awal sampai ujung akhirnya. Kita nggak tahu karena kita terbatas oleh ruang dan waktu. Kita ini tidak kekal secara fisik maksud saya ya. Roh kita memang kekal, tapi fisik kita ini terbatas, saudara. Kita punya keterbatasan. Tapi Dia adalah roh yang kekal, Dialah yang tahu. Dan Roma 8 ayat 28 berkata, kalau engkau mengasihi Tuhan, ujung-ujung hidupmu pasti mendatangkan kebaikan. Meskipun saudara nggak mengerti apa artinya itu, tapi jangan mau dikalahkan oleh rasa sakit. Jangan rasa sakit membuat kita jadi lemah dan putus asa dan meninggalkan Tuhan. Tapi jadikan rasa sakit membuat kita jadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih dewasa, dan lebih serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Saya pernah khotbah mengenai waktu baik, waktu buruk. Manusia itu akan menghadapi waktu baik dan waktu buruk. Waktu baik itu maksudnya waktu di mana semua yang kita inginkan tercapai. Lancar, nyaman, menyenangkan. Pingin pekerjaan, dapat. Pingin gaji gede, dapat. Pingin punya anak, dapat. Pingin menikah, dapat. Semua, wah itu kita sebut waktu yang baik. Ya. Tapi manusia juga akan mengalami yang namanya waktu yang buruk. Waktu yang buruk itu adalah ketika hasil yang kita nantikan itu nggak jadi kenyataan. Hasil yang kita inginkan itu nggak jadi kenyataan. Itu waktu buruk, saudara. Itu yang disebut dengan, ya apapun lah saudara bisa sebut. Pengalaman mengecewakan, menyedihkan, menyakitkan. Tapi begini, jangan kasih kesempatan sama iblis. Baik itu di waktu baik maupun di waktu buruk, kita tetap memuliakan Tuhan. Amin. Jangan kasih kesempatan ke iblis. Karena kalau saudara kasih kesempatan ke iblis, ada banyak orang di waktu baik mereka meninggalkan Tuhan. Karena terlalu nyaman. Hati-hati juga dengan kenyamanan. Ya, karena terlalu kaya, terlalu sukses. Siapa Tuhan? Tapi ada juga orang di waktu buruk
meninggalkan Tuhan, sama aja. Jadi di waktu baik ataupun di waktu buruk, kita tetap harus berjaga-jaga dan waspada. Katakan amin. Nah saudara, saya akan share 2 strategi ya untuk mengalahkan kebohongan atau tipuan si jahat. Yang pertama saudara, ini dia. Saudara, kita harus mewaspadai celah ya atau pintu masuk dari kebohongan. Nah yang pertama, kebohongan tipuan si jahat itu, ini dia celahnya, hati-hati ya. Kita semua soalnya punya, termasuk saya yang ngomong ini saya juga punya. Saudara, yaitu keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Saudara bisa baca di Galatia pasal 5. Iri hati, dengki, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percideraan, perseteruan, perselisihan, percabulan, hawa nafsu dan lain sebagainya. Saudara bisa baca itu di Galatia. Itu hati-hati, itu ketika kita marah-marah, lalu kita simpan kemarahan, dibuat berkepanjangan, jadi dendam. Aduh, itu dia celah udah masuk itu si jahat untuk melumpuhkan iman kita, melumpuhkan pengharapan dan kasih kita. Yang kedua, saudara harus hati-hati dengan world view. Saudara harus hati-hati dengan nilai-nilai yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Jadi nonton boleh nggak? Boleh. Dengar musik boleh nggak? Boleh. Baca buku boleh nggak? Boleh. Boleh dan boleh. Akses apapun boleh, tapi harus di screening. Ya kemarin saya sharing di leaders meeting BIC, saudara ya, ada survei dari Litbang GBI, DPA, Departemen Pemuda Anak GBI, ini Indonesia, dari survei anak-anak muda Indonesia GBI, 36% mengalami anxiety attack. Kenapa? Kenapa anxiety attack? Karena mereka terus mengakses informasi dan sekarang ini yang namanya informasi udah gak bisa dibendung, kita bisa akses apapun. Entah itu berita hoax pun bisa kita akses dengan sangat mudah. Dan banyak orang yang percaya sama berita-berita hoax, kebohongan. Saya pernah sharing kan di sini, kebohongan yang terus-menerus diajarkan lama-lama jadi sebuah kebenaran. Karena saudara terus mempercayai berita-berita itu. Padahal itu hoax, itu sesuatu yang bohong, bukan dari Alkitab. Ingat, semua informasi yang kita terima harus di screening. Bilang kanan kiri, screening dengan Alkitab. Amen. I am who you say I am. Saya adalah seperti apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia. Karena hari ini dunia sedang terus memborbadir kita mengenai precious, mengenai keberhargaan, tentang identity. Orang yang bernilai itu hidungnya harus begini, wajahnya harus begini. Itu standar siapa? Kulitnya harus begini nih ya. Tinggi banget, nggak salah sih lihat iklan kecantikan, nggak salah. Iklan pemutih wajah nggak salah, nggak dosa loh ya. Tapi kalau udah mulai nyerang image, self image itu aduh. Banyak orang nggak bisa lagi bersyukur dengan hidungnya, dengan matanya, nggak bisa. Karena dibombardir terus. Nih loh standar kecantikan nih begini nih. Penampilan fisik tuh ya harus begini nih, itu standarnya. Ya itu standar siapa yang pakai standar? Standar kan terus berubah, kecantikan aja terus berubah, tergantung sudut pandang orang kok. Halo? Betul nggak? Iya, hati-hati. Dunia terus memborbardir kita. Merek barang apa yang kamu pakai? Mereknya apa tuh barang-barang yang kamu pakai? Branded nggak? Jumlah follower kamu berapa? Jumlah likes-nya kamu berapa? Kamu gelar pendidikannya setinggi apa? Kamu jumlah uang berapa? Kekayaan aset kamu berapa? Terus terus di-push ke situ terus ya. Kayak banyak orang-orang menjual diri ya, banyak orang-orang demi kemewahan. Karena terus dibombardir orang-orang pamer ini, pamer itu dan lain sebagainya. Banyak pamer-pamer itu juga bohongan. Iya betul kan? Akhirnya ngutang sini, ngutang sana, gali lubang, tutup lubang, akhirnya masuk lubang. Hati-hati dengan gaya hidup mewah. Ya, hati-hati. Banyak orang terus begitu akhirnya ngutang. Hutang itu oke-oke aja kalau buat modal, buat bisnis. Tapi ini bukan buat modal, buat bisnis. Hutang untuk gaya hidup. Waduh, ngeri saudara kalau hutang untuk gaya hidup. Karena manusia itu nggak ada puasnya. Handphone aja selalu baru. Dan tak pernah. Padahal nih handphone belum rusak. Saya tuh ganti handphone kalau hancur rusak. Ya. Jadi kalau
bukan berarti nggak boleh ganti handphone ya, boleh. Kalau itu uang saudara sendiri, saudara hasil kerja keras nggak apa-apa lah. Tapi maksud saya jangan sampai saudara terus terpancing. Ya, terpancing terus sampai akhirnya saudara nggak bisa lagi bersyukur kepada Tuhan. Banyak orang Kristen udah nggak bisa bersyukur lagi sama Tuhan. Kenapa? False belief, the liar in my head. Ya. Karena ada false belief, mereka nggak bisa bersyukur lagi untuk anugerah Tuhan yang menciptakan mereka sebagai gambar dan rupa Allah. Mereka nggak bisa lagi bersyukur untuk Yesus Kristus yang menyelamatkan mereka dengan darah yang mahal. Mereka nggak bisa bersyukur bahwa Allah mengangkat mereka, mengadopsi mereka menjadi anak-anak Allah. Kita berpikir, well itu biasa aja kali, aku gambar dan rupa Allah ya so what. Ya Yesus mati di kayu salib, ya udah seharusnya Yesus mati di kayu salib. Emang dia harusnya mati buat aku. Nothing special. Kurang ajar. Dia mendengar, oh diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya biasa aja kali diangkat jadi anak-anak Allah. Saudara, itu dia yang bikin rusak. Orang Kristen rusak saudara jadinya. Ya karena udah mulai menganggap remeh kasih karunia Tuhan saudara. Nah ini ada sebuah quotes yang menurut saya penting, katakan when we are not satisfied with our identity to be God's possession, we will seek our identity in our possession. Apa yang kita punya, apa yang kita, ya aduh itu. It means we never seen the value of having identity as God's possession. Saudara, dunia ini mengajarkan kita untuk membuang anugerah Tuhan. Buang itu keberhargaan dari Tuhan. Gak penting, God it doesn't matter. God doesn't matter, Tuhan tuh gak penting. Buang itu gak penting. Yang penting adalah penampilan, kekayaan, dan lain sebagainya. Hati-hati saudara. Nah saya gak tahu, saudara sudah bisa gak menerima dirimu apa adanya? Saudara bisa gak menerima engkau aman, fondasi keberhargaanmu in Christ alone, di dalam Kristus. Sehingga saudara gak perlu mengejar-ngejar untuk menambah lagi keberhargaan. Karena engkau sudah berharga, you are enough, you are loved by God's grace. God's grace is sufficient to me. Saya gak tahu apakah sudah saudara aminkan itu, kebenaran itu. Tapi banyak sampai hari ini orang Kristen yang masih mengalami gangguan-gangguan emosi, gangguan-gangguan psikologis. Isu mental health hari-hari ini makin mengencang. Psikolog, psikiater laku banget hari-hari ini. Ya. Karena ya ini dia, you do what you think what you believe. Hati-hati dengan belief system. Yang terakhir saudara, terkenal ini, strategi kita untuk mengalahkan tipu muslihat si jahat adalah, sebab itu ambillah selengkap senjata Allah. Tahu lagunya? Lawan dan hancurkan musuhmu, berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Kita udah hafal ayatnya ya. Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Saya nggak akan bacakan ayatnya, tapi ini ada dua perlengkapan. Yang pertama perlengkapan bertahan, defensif adalah ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan. Dan perlengkapan ofensif, perlengkapan untuk menyerang, ya, yaitu apa saudara? Pedang roh, firman Allah. Nah saudara, saya nggak akan bahas ya satu-satu, nanti mungkin ini bisa dibahas di Cool, boleh? Mungkin di Cool ini sedikit saran aja, boleh dibahas khotbah hari ini ya mengenai lies men believe, ya, lies women believe, apa sih yang pria, kebohongan-kebohongan apa sih, pria sejati itu kayak apa sih? Gitu, coba ditanya. Pria sukses itu yang bagaimana sih? Wanita sejati, wanita yang apa ya? Wanita yang keren itu bagaimana sih ya? Ya, wanita yang keren, wanita yang sukses itu yang bagaimana sih? Mungkin ini bisa dibahas supaya ketahuan value yang ada dalam pikiran kita tuh value-nya siapa. Ya, siapa yang kasih tahu kamu tentang value itu? Itu pasti ada sumbernya. Sumbernya bisa orang tua kita, keluarga kita, media sosial, society, dengan siapa saudara bergaul setiap hari, apa yang saudara baca, apa yang saudara dengar, itu jadi value dalam pikiran kita. Ini enggak dibahas di ibadah raya. Ini enaknya dibahas di pertemuan komunitas saudara. Tapi
Ini penting sekali ya, saya bahas cepat aja ya. Ikat pinggang kebenaran ini bicara pikiran yang benar, baju zirah keadilan bicara kehidupan yang benar, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil nama saya bicara tentang Injil, berita baik dalam Yesus, perisai iman bicara tentang mempercayakan hidup kepada Yesus, ketopong keselamatan itu bicara mengenai pembenaran di dalam Yesus bahwa kita diterima oleh Allah sepenuhnya. Bukan karena hasil usaha dan perbuatan kita, tapi karena kasih karunia oleh iman di dalam Kristus. Dan yang terakhir, ini yang saya mau bahas. Kita harus selalu pakai pedang roh. Yesus dicobai di padang gurun, iblis pakai firman. Tapi Yesus selalu counter, serang kembali dengan firman Tuhan. Jadi kita harus mengerti firman Tuhan, baca, renungkan, tanya kalau saudara nggak ngerti kepada pemimpin-pemimpin rohani, supaya pada saat dunia mengajarkan kita untuk menjadi greedy, serakah, rasa tidak cukup, ya, kita bisa pakai Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13 untuk melawannya. Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia baik bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Lawan saudara, you are not enough, you are not love. Lawan, I am enough, I am loved by God's grace. God's grace is sufficient to me. 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku. Lawan saudara. Ya. Jadi kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Jangan membiarkan kebohongan-kebohongan si jahat terus entertain pikiran kita. Hati-hati pikiran ini. Jangan di-entertain saudara dengan kebohongan. Harus didisiplin, katakan disiplin. Ya, jangan entertain pikiran kita dengan kebohongan-kebohongan si jahat yang membuat hidup kita tidak pernah bahagia dan puas. Karena kepuasan yang sejati bukan ada pada benda dan alam semesta ini. Manusia diciptakan hari ke-6. Manusia diciptakan bukan untuk benda-benda. Benda-benda yang harus menjadi perlengkap manusia. Hari ke-6 manusia paling tinggi. Jangan mau dikendalikan oleh benda-benda. Kendalikan benda-benda itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena kepuasan hidup yang sejati ada pada hukum yang terutama. Apa itu hukum terutama? Kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Loving God and loving people. Saudara akan menemukan the true satisfaction. Kepuasan yang sejati. Amin untuk firman Tuhan. Yuk kita nyanyiin lagu tadi lagi. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost but he brought me in. Oh, his love for me. Mari kita bangkit berdiri saudara. Mari deklarasikan the goodness of God. Mari deklarasikan kebaikan Tuhan. Lawan tipu muslihat iblis. Lawan kebohongan-kebohongan si jahat itu. Nyanyikan ini, haleluya. Who am I that the highest king would welcome me? Amen. I was lost but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love. Oh, his love. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, free at last, he has ransomed me, his grace runs deep. Oh, while I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, Father's house, in my Father's home, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am.
chosen, not forsaken. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, I am chosen, not forsaken. Jemaat sendiri katakan, who the sun sets free. Who the sun sets free. Oh, is I am child of God. Yes, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Taruh tangan kanan saudara di dada. I'm a child of God. Yes, I am. I'm a child of God. Yes, I am. I am who you say I am. Tuhan, keberhargaan dan nilai diri kami ada dalam perkataanmu, ada dalam kebenaranmu, ada dalam firmanmu, bukan kata orang dan bukan apa kata society. I am imperfect, but I am enough and I am love. Terima kasih buat kasih itu Tuhan. Dan kasih Allah yang mematahkan setiap kebohongan-kebohongan iblis hari ini. Kebebasan-kebebasan palsu yang selama ini terus memborbardir hidup kami untuk tidak pernah puas di dalam kasih Allah. Hari ini telah dipatahkan dalam nama Yesus. Karena kami mengalami kebebasan yang sejati. Di dalam Kristus kami tidak diperhamba lagi oleh dosa. Kami tidak diperhamba lagi oleh siasat kebohongan si jahat yang terus mengintimidasi, mengancam, menuduh, dan menghilangkan kelimpahan yang Tuhan telah berikan di dalam Kristus. Hidup kami berkelimpahan, hidup kami lebih dari cukup, dan itu justru yang membuat kami bersemangat menjalani kuliah, menjalani pekerjaan, kehidupan keluarga, mengelola keuangan, dan semua yang kami lakukan, kami tidak akan pernah menyerah dan kami akan terus bersemangat karena kami tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau membebaskan kami dari setiap belenggu stronghold yang selama ini telah menipu dan membohongi pikiran kami. Dan hari ini kami terima kebenaran yang memerdekakan itu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah di hari ini. Dan sebentar kami akan pulang, kami rindu terima berkat dari Allah kami. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara, terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang mengalami kepenuhan di dalam Kristus, sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudara, God bless you. Kita mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan? Ya, oke, welcome ya saudara ya. Dan teman-teman dari Yonsei, kita bisa